Nah, anak ini kumpul. Đấy, bám bây giờ lan con. Kawan, waktu itu Pak Dir, ya kawan. Kemana kan mau beli? Dah jauh. Ada masih baca sarapan? Di sana kan? Di sana ya. Sorry, di sana tuh. Di sana aja. Udah, semua berapa? Iya. Nah, ada benar. Ini jangan. Aku anak. Dona kali dok. Cori jauh nona. Ini apa ini? Adil. Kemaikan? Dạ đủ quá mà lấy à? Bu, kira itu bu. Masihnya. Jadi jo, bu sama 14. Sige. Ada? Sira sige. Oh, di nona. Sira sige ini. Oh, sira sima. Ting ini. Jadi kursi aja tuh. Kursi aja itu ya. Iya. Semuanya berapa? Berapa? Berapa ya? Oh, masih lainnya. Gendut tapi gendut. Saya beli Pak Hanum. Itu maksudnya. Boleh jadi. Orang mana? Boleh dong, baru kan ada ini yang ada urusan ini jawabnya boleh gitu. Ribut pun nama dia semua. Dua kan punya Pak. Pak, Kan ini aku sebetulnya gitu ya. hijau hilang baru. Super kehidupan. Pasang ini, pasang yang mana? Nih sinyal deh. Tahu kan ya? Iya sih kan. Banyak jalan. Udah mulai tanam. Iya macam maju bangga ngomong gitu. Sudah pasti berkata Sun karya umuran kak malu orang dengar karena diskusi ya baru terus sih masih saya jauh sama Ini saya tak. Oh, berarti jadi
Ayo masuk. Kali jangan itu. Ya. Coba, gimana ngomong gitu? Lah, simak karya. Hidup karya lah. Halo, di mana bro? Ya sudah di mana kan? Durung sih. Ya, akan dijadikan karya yang ada yang ambil tuh. Berarti bioan masuk station sejak kapan? Ini ya. Oh, berarti beda caranya. Kan sama dulu gitu. Mengalihkan seniman gitu kan. Baru bioan masuk Ayo station. bro, seniman. Shoot proses karya. Masuk shoot tayangan. Oh, Sesi diskusi lah. Sudah dah. kan pas presentasi karya tuh. Oke, karya aku ada balik. Ya, Berarti nggak bisa balik benar. Oh, Ini aku ke ngomong, di ngomong. Shoot tayangan 2 video benar. Oke. No problem. oh berarti gini. Sebelum mulai ke acara utama gitu nih. Acara utama tadi kan sideline-nya. Diskusi dengan Biwawan. Apa tayangan video? Tidak aja. Ini diskusi gitu. Kan sebentar nih. Tahu dari zaman. Aja nih. Ya, diskusi. Kak di Jawa Timur ya. Itu bang nanti gitu. Di Balar Marong itu. Jadi, Ini kita di meeting tadi. ya ini. Oh. Penting kan dengan dokumentasi. Oke. Kan teman-teman. Ini harus ada apa bensin ini? Ke Jorot. Ini kopinya mana? Nah. Ini lu sinyal. Kita Res. pasangan. Res. Cuma lampu ya. Di sini lu bang lah. Ini apa kah? Tunggu sampai kah? Ada sih kah? Jam jadi mas apa? Itu nado kan ya. Jam jadi mas apa? Aku ngerekam dulu. Kau apa? Ini pada beli angin doang bisa ada. Saya kenapa nanya apa binsi angin? Di ngerekam jam itu. Publikasi. Ini Tuh, Udah bisa. ada kak. kursian kak bang? Oh, aku mesti tahu kan. Oh, aku Kenapa kursi sih nah? Ada. Jangan bisa. Tunggu kok jangan. Sih kan, ini coba. anu tayang ada di belakang. Tayang. Ini kan ya. Kak mana ditinggalin kan? Langsung bang, ngomong.
Irma kan. Angon. Irma. Irma. Aduh, masih kan ragam pengarah jam 5 sekarang. Ya. Mungkin Boleh. Irma apa? Ecan ya kalau ya. Membuka aja. Siapa sana enggak? Enggak. Ada enggak? Bis. Ih. Mulai ya. Itu jangan sih. Itu benar jangan. Bicu Itu mungkin ya. Bejam orang enggak ya. Nah, dah. Yo, ye. Yo. Madang enggak? Stop. Itu dia. Bejam orang enggak. Sabi yang anu sana kurang-kurang aku balik. Lawatan Pak. Ini bang udah bisa Kan kami sampai apa sih belinya tetap nanyaan bareng ke mom dikit. dua dia gang ini. Ya. Ada. Boleh mana? Mana nih? Udah udah. Nih, oh gitu. Ini cek aja. Mencapai apa mau? Basic mungkin apa? Badannya lah ya. Udah lah. Nah, dulu. Ayo di sini. Gua masuk. Besar. Oke. Oke, banyak. Start. Ya keluar. Coba makan. Iya. Yang lain ya. Bumi abu panas emang. Di duri. Di sana. Itu enggak? Enggak udah. Udah ya. Udah. Apa lagi? Ya, itu lebih ini. Pak N gede. Injak Kak. Nambangnya ngomong. Sih kan enggak ada. Itu Pak. Coba tes. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam saya ucapkan kepada seluruh hadirin para pecinta seni yang saya banggakan dan selamat datang dalam acara
20 tahun Sanggar Seni Kembang Bali yang pada kali ini mengambil tema Kupas Tanam dengan makna berbuat dan bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat, mengupas lebih mendalam unsur-unsur implisit di dalamnya, dan menanamkan hal-hal positif ke dalam diri demi membentuk karakteristik, identitas, dan menjunjung jati diri dalam personalitas karya. Baik, untuk memulai acara pada malam hari ini, kita mulai dengan sambutan dari Panglingsir, yaitu Bapak Inyoman Sumandi MA. Baik, kepada Bapak waktu dan tempat, saya persilakan. Om Swastiastu. Iya. Semuton yang sarang sami sani ledang rauh kesanggar yang rahino mangkin yang atas nama nasihat bina sanggar yang sanggar seni Kembang Bali Ringgiling yang ini angayu bagio santukan rahino mangkin iki istilahnya ulang tahun Sanggar Tiang yang ke-20 sane rahino mangkin sampun semeton ledang ngerauhin ngingakin napi jadi kekadenin untuk warga Tiang terutama Tiang Dewan sarang tahu semeton sarang sami Tiang terdake matur yang hanya menyampaikan ucapan terima kasih dan atas nama pribadi yaitu selamat kepada Sanggar Seni Kembang Bali yang ke-20 dan yang mudah-mudahan seterusnya kita tetap ajak melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang serupa. Selanjutnya puniki yang dilakukan oleh Gustu yang Wawan yang mungkin apakah beda karya entah apa istilahnya yaitu yang akan dilaksanakan sebentar yang lagi sekali hanya menyampaikan singkat yaitu ucapan selamat ulang tahun dan selamat kepada saudara-saudara dan elesan saudara memiliki dia wadah. Baik, demikianlah sambutan dari pengisir kita yaitu Bapak Inyoman Sumandi MA. Baik, acara selanjutnya adalah penayangan 2 buah video karya yang berjudul Sandaran Laju dan Semolastri. Kepada panitia yang bertugas, waktu dan tempat saya persilakan. Sandaran Laju. Sandaran laju terinspirasi dari fenomena meniru, menjiplak, dan sistem copot pasang dalam berkomposisi menuju popularitas dan tren. Pesan musikal merujuk pada olah musikal dengan menjauhkan pemikiran plagiatisme pola dalam personalitas karya. Realisasi interpretasi ide ditransformasi melalui media ungkap barungan gamelan gender wayang dengan konsepsi musik eksperimental. Sandaran laju bermakna menyandarkan atau mengistirahatkan pola estetika tradisi pada gender wayang melalui kreativitas dan teknik pengolahan baru sebagai interpretasi olah musikal. Penata Iputu Purwangsa Nagara
NIM 201602032. Program Studi Seni Karawitan. Pendukung karya Sanggar Seni Kembang Bali dan Komunitas Seni Padma Budaram.
Baik, demikianlah penampilan dua buah karya yang berjudul Sandaran Laju dan Somolastri. Baik, ini acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu acara diskusi kita bersama komposer yang hebat, yaitu Iputu Purwangsa Nagara. Baik, kepada Bli, silakan masuk ke stage. Gimana kabarnya nih Bli? Sehat-sehat ya? Saudara sehat selalu. Baik, tentunya kita harus menjaga kesehatan terutama di masa pandemi yang seperti saat ini ya Bli ya. Baik, untuk acara yang kita tunggu-tunggu kita langsung saja, yaitu kepada sesi diskusi. Sudah siap belum ya? Saudara siap. Yeah. Harus siap dong. Untuk pertanyaan pertama, untuk ide-ide yang Beli Niki terinspirasi dari mana nih untuk menciptakan sebuah karya? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari moderator Irma, perkenalkan saya mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia bagi Sanggar Seni Kembang Bali untuk yang ke-20. Semoga nanti kedepannya bisa menciptakan hal-hal yang berbeda, hal-hal yang baru untuk ke depan. Tapi juga jangan melupakan tradisi yang ada di Bali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Sanggar Kembang Bali. Menjawab pertanyaan dari moderator, ide mungkin saya paparkan satu persatu. Untuk Sandaran Laju, idenya adalah ingin mencari warna suara yang berbeda dari gamelan Gener Wayang yang saya pakai. Itu adalah untuk karya tugas akhir saya di tahun 2020, 1 tahun lalu. Jadi mohon maaf bila di video tadi ada beberapa hal, misalnya ada yang terlalu instansi, terlalu formal, karena kami belum sempat untuk meng-cut video itu. Jadi ide dari Sandaran Laju adalah mencari suara yang berbeda dari gamelan Gener Wayang,
dengan cara apa, seperti itu. Jadi saya harus memikirkan dulu apa yang saya harus perbuat dalam barongan ini. Saya melakukan beberapa eksperimen untuk mencari suara yang berbeda itu, dan juga keinginan saya untuk mencari sesuatu yang baru atau berbeda dalam genre wayang, dalam komposisi musik khususnya, ialah melihat beberapa hal yang terjadi di dalam dunia musik, khususnya komposisi. Yang pertama, ada jiplakan karya atau sistem meniru. Orang membuat musik dan kita mengambilnya secara sengaja atau tidak sengaja tanpa mengolahnya, dan kita langsung mengklaim bahwa itu musik kita, seperti musik clipping khususnya. Jadi itu menurut saya pribadi adalah bukan musik murni. Lebih baik kita berpikir dari diri kita sendiri, murni dari pikiran kita, bukan meniru dari orang lain. Yang kedua, ada musik yang dimegahkan oleh karya, bukan musik untuk musik, tapi karya, gaya yang memegahkan musik itu. Kalau menurut saya pribadi, lebih baik kalau kita menampilkan sebuah komposisi musik, ya musiknya yang ditonjolkan, bukan gayanya. Dan juga yang ketiga, ada peluang, ada celah yang saya lihat dalam komposisi musik, yaitu pengolahan timbre atau warna suara yang berbeda. Jadi itu yang sangat jarang dilakukan oleh komposer-komposer teman-teman kita. Jadi saya waktu itu mencoba untuk mencari suatu yang berbeda dari timbre itu, dari unsur musik itu sendiri. Jadi ketiga itu yang membalut semua pikiran saya untuk semangat untuk membuat musik murni, dari ide saya sendiri, dari pemikiran saya sendiri. Walaupun di dalam karya tersebut saya banyak terinspirasi dari karya-karya orang lain, tapi bukan berarti saya mengambil pola orang, bukan. Saya mempelajari cara bagaimana musik itu bekerja. Misalnya bagaimana membuat ritme, bagaimana membuat nada, kontras nada. Seperti itu saya mempelajari musik-musik saya. Jadi dalam Sandara Laju yang menginspirasi musik itu adalah yang pertama, Steve Reich. Itu adalah tokoh musik minimalis. Kebetulan juga pernah diajar oleh kakek saya sendiri. Jadi kakek saya yang memberikan satu album kaset yang berisi 10 kaset di dalam satu album. Jadi saya memperdengarkan itu semua, mendengarkan sendiri bagaimana sih cara kerjanya itu musik Steve Reich itu. Ya memang memiliki keunikan sendiri, memiliki keunikan sendiri. Jadi saya tertarik untuk mempelajari itu. Saya mendapatkan beberapa sistem musiknya, cara kerja musiknya, dan saya aplikasikan ke dalam musik saya sendiri. Dan ada juga dari karya-karya pionir musik baru kita, misalnya Pak Yudane, ada namanya, dari karya-karya beliau juga. Di Walid juga ada, dari teman kita Joe Krambitan juga, rupiknya saya juga mempelajari karyanya. Jadi itu yang ide yang saya transformasikan ke dalam karya Sandaran Laju itu.
Jadi yang kedua, lanjut kedua, Somolastri itu adalah komposisi musik Bleganjur. Bleganjur 4 nada, undang-undang dengan barungan yang lengkap. Musik itu saya buat ketika kami di Sanggar Aji Suaram di Jegu mengikuti perlombaan Bleganjur di kapal di komunitas Taksuagung. Jadi saya ingin suasana yang berbeda dalam musik Bleganjur tersebut. Dalam benak saya ada pertanyaan waktu itu, apakah musik Bleganjur harus seperti ini saja? Apakah nanti tidak stagnan, akan tertimbun nanti dengan ide-ide yang aneh, yang gila? Kalau kita tidak mengaplikasikannya, tidak mentransformasikannya ke dalam media ungkap, kemungkinan ide-ide yang gila itu kemungkinan bisa hilang nanti. Jadi saya mencoba dan bersepakat dengan teman-teman waktu itu untuk mengaplikasikan ide saya yaitu Somolastri. Somolastri merupakan singkatan dari sebuah kata yaitu so, artinya satu, so maknanya adalah kita memuja satu Tuhan. Kita memuja satu Tuhan. Bahwa apapun kegiatan yang kita lakukan, misalnya seperti ide dalam Somolastri, terlewat adalah idenya melasti, tawur dan ogoh-ogoh, itu idenya. Ogoh-ogoh. 3 ide itu dikemas ke dalam satu komposisi musik Bleganjur. Dan dari semua itu adalah musik kontekstual, artinya saya membayangkan suasana, jadi saya jadikan musik. Kalau tadi Sandaran Laju adalah menurut saya itu musik tekstual, musik murni. Jadi tidak ada analogi suasana, tidak ada fenomena apa yang saya aplikasikan ke dalam musik saya. Jadi itu kembali untuk Somolastri. So itu adalah satu, memuja untuk Tuhan, satu Tuhan. Dari semua ide yang saya kemas, misalnya melasti, tawur dan ogoh-ogoh, itu merupakan tujuannya untuk menyomyo Pancamahabhuta. Dan saya mencoba untuk memperkenalkan, membuat sesuatu yang berbeda juga. Misalnya biasa orang memakai gila putus, kegilaan 9, 7, 6 seperti itu. Jadi saya juga harus mencoba yang baru. Saya membuat gila solas. Jadi dalam satu siklus gong, satu repetisi itu ada 11 ketuaan gong holodomik. Jadi itu untuk las gongan gitu. Dan tri adalah untuk mensejahterakan umat manusia, misalnya trihitekarana, ada pawongan, palemahan dan parayangan. Dari semua ketiga ide dari Somolastri, melasti, tawur dan ogoh-ogoh adalah tujuannya trihitekarana, itu kesejahteraan pawongan, palemahan dan parayangan. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Wah, sangat ada banyak cerita ternyata di balik karya-karya Beli ini ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan-tantangan apa saja yang Beli hadapi ketika proses berkarya itu? Bisa diterangkan? Ya, baik. Untuk tantangan, ya pada umumnya kami berproses ialah tantangan untuk latihan kepada musisi. Saya pada saat saya membuat komposisi itu, ya biasalah jam karetnya. Jadi tidak bisa
tepat waktunya, tapi itu tidak jadi masalah. Itu bisa saya relakan, ikhlaskan untuk keterlambatan itu. Mungkin tidak ada hambatan sulit dalam proses karya, karena itu murni dari pemikiran sendiri, bukan untuk ajang popularitas saya, bukan untuk saya mencari gengsi, bukan mencari eksis, bukan. Itu adalah musik untuk saya, musik untuk kami semua yang mengikuti komposisi itu. Jadi saya tidak mau, walaupun kami mengikuti kontestasi waktu itu dalam Simulastri, saya tidak mengejar itu sebenarnya. Yang penting apapun yang terbendung dalam otak saya tertuang semua, dan maksud yang ingin saya sampaikan dalam benak saya dapat kena dalam maknanya ke audiens. Ya. Berarti tantangannya hanya jam karet ini ya. Kepada penabuhnya mungkin besok-besok bisa tepat waktu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, pengalaman baru apa yang Bli rasakan setelah berproses di dua karya ini? Ya, pengalaman yang paling pasti adalah kesempatan dalam berkarya. Itu yang paling pasti. Saya dapat berbuat sesuai dengan hati, bukan ambisi, bisa murni berbuat. Itu yang saya dapatkan, khususnya yang pertama adalah Sanara Laju, karena waktu begini Simulastri itu baru buat 2021. Yang kedua, saya dapat seperti ini bisa gamelan ini gitu. Jadi pengalaman dalam komposisi, dalam berkarya saya, bahwa gamelan Ginder Wayang bukan itu saja, bisa mencari sesuatu yang berbeda dari gamelan ini. Dan juga di Bleganjur komposisinya bisa dibeginikan, bisa. Itu komposisi saya tidak ada memakai triangle, jadi saya memakai bagian saja, karena menurut saya triangle itu adalah komposisi manusia. Jadi ada kepala kawitan, ada badan, ada kaki. Jadi badan itu adalah pengawak, kakinya adalah pengecet. Jadi kenapa tidak? Misalnya kita menganalogikan musik kita sebagai ular, di mana kepala, di mana badan, di mana ekor pun kecil. Jadi seperti itu, saya hanya ingin terbuka saja, fleksibilitas saja dalam berkarya, dan intinya murni dari dalam hati, dalam diri kita sendiri, tanpa ambisi sekalipun untuk berkarya itu. Untuk ide-ide selama berproses ini, pernah merasakan kehabisan ide nggak, selama berproses untuk menciptakan karya-karya ini? Ya, pernah. Ya, saya jawab jujur, pernah. Saya sempat kebut-kebut kepala saya pada saat latihan, khususnya di Simulastri. Di Simulastri itu bagaimana? Saya punya ide sebenarnya, tapi saya belum dapat cara menuangkannya. Bagaimana nanti komposisinya, bagaimana saya mengolah itu belum. Saya jadi kebut-kebut begitu. Untungnya ya ada solusi, ada jalan waktu itu, sehingga terjadilah Simulastri itu. Baik, itu dia pertanyaan dari saya, dan selanjutnya saya persilakan kepada pemirsa di rumah untuk mengajukan pertanyaan pada live video Instagram. Dan sepertinya sudah ada satu pertanyaan masuk, yaitu dari Haridwipa_Gamelan_Group, yaitu pertanyaannya, mohon izin bertanya, bisa dijelaskan maksud karya dalam konteks intramusikal dan ekstramusikal yang ditafsirkan dalam karya Sandaran Laju? Terima kasih Haridwipa Collection, bosku. Ya,
Ada pertanyaannya. Ya saya akan jawab sesuai kemampuan saya. Intra musikal dalam musik senarai laju yang saya tonjolkan ialah timbre, warna suara berbeda dari komposisi. Jadi isian musikalnya, ini adalah pertanyaan esensi musik. Isian musikal senarai laju banyak. Ada misalnya di bagian 1 saya menggunakan sistem minimalis musik minimalis, dan bagian kedua saya menggunakan tema ritme, dan juga merubah warna suara menggunakan panggul yang dibaluti dengan ban, jadi agak soft suaranya. Dan bagian ketiga itu saya menggunakan teknik estafet. Sebenarnya ada 4 pola di dalamnya. Jadi semua pemain gitar berempat itu bergilir memainkan pola-polanya. Misalnya pemain 1 memainkan pola A, pemain 2 B, yang ketiga C, yang keempat D. Dan ya untuk sirkulasi yang kedua, pemain 2 yang A, yang ketiga yang B, yang keempat C, yang ke-1 D. Seperti itu secara bergilir 4 siklus. Dan untuk yang kebagian 4 itulah tujuan yang ingin saya capai, timbre warna suara yang berbeda dengan cara saya menempelkan bilah-bilah pada instrumen gitar wayang. Jadi ada 2 instrumen saya tempelkan, antara pemade dan pemade, barangan dan barangan. Saya tempelkan jadi kayak ngebesiat seperti itu suara yang dihasilkan seperti yang ditayangkan tadi di video. Dan untuk di ekstra musikalnya adalah hal yang mendukung di luar karya tersebut. Misalnya ada kemauan kita untuk berbuat bagaimana kedepannya bahwa musik ini adalah untuk musik, bukan untuk yang lain. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jangan ada ambisi sekalipun dalam berkarya. Jangan takut juga untuk berkarya. Jangan takut dibilang jelek, jangan takut dicerca. Jadi jadikanlah cercaan itu sebagai motivasi kita nanti untuk berkarya ke depannya. Karena selera orang masing-masing berbeda. Tidak mungkin semua suka sambal yang pedas, tidak mungkin semua juga suka manis. Jadi semua selera orang berbeda-beda. Kita harus fleksibilitas dalam berkarya. Baik, itulah jawaban dari Beli Wawan. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Selanjutnya itu pertanyaan dari Desyanto. Pertanyaannya itu, bagaimana cara menyikapi sebuah komposisi ketika kita terbelenggu dengan plagiatisme bagi generasi muda dalam berkarya? Bagaimana cara menyikapi sebuah komposisi ketika kita terbelenggu dengan plagiatisme bagi generasi muda dalam berkarya? Bisa langsung jawab? Ya, mungkin kita sebagai komposer yang menciptakan karya itu harus membuat karya cipta, hak cipta ya, hak cipta untuk karya yang kita buat, untuk biar meminimalisir plagiatisme tersebut terjadi. Karena tidak bisa dipungkiri juga, kita tidak tahu orang yang mengambil pola-pola kita, orang yang mengambil musik kita tanpa seizin kita. Jadi dia mengklaim secara secara gamblang bahwa itu adalah musik dia sendiri. Padahal itu sudah ada sebenarnya sebelumnya. Kenapa itu bisa diklaim oleh
Ya, usaha dalam plagiatisme tersebut harus dihilangkan sebenarnya sejak dini, supaya kita sebagai seniman muda bisa menghargai karya-karya teman-teman kita atau komposer-komposer yang dulu dalam berkarya. Mereka pun mengeluarkan murni dari isi pikiran dan hati mereka untuk berkarya. Kenapa kita mengambil pola itu dan mengklaim itu pola kita? Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Wawan. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Landung 40. Untuk kedepannya, apa mungkin yang akan dilakukan untuk meningkatkan kreativitas seni, khususnya di Desa Tunjuk dan di Bali pada umumnya? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Landung. Mungkin yang harus diperbuat adalah adanya fasilitas dulu untuk membuka ruang kepada kita seniman, khususnya di Tunjuk, Tabanan, dan Bali. Dan kita memberi kesempatan dalam ruang kreativitas itu, apapun yang diperbuat adalah sebuah upaya pelestarian seni. Seni dalam arti luas. Mungkin bisa seni rupa, musik, tari, atau yang lainnya. Mungkin bisa itu nanti diusahakan atau diperbuat. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan teknis. Jadi ini pertanyaan terakhir. Oh, masih ada rupanya. Sepertinya antusiasmenya sangat tinggi ya. Ini ada pertanyaan dari Bung Tara. Untuk Bli Wawan, kenapa dan apa alasan Bli Wawan dalam karya Sandaran Laju menggunakan gamelan gender wayang? Kenapa dan apa? Oke, sorry. Ya, sorry ada kesalahan teknis dari panitia. Oke, saya menggunakan gamelan gender wayang pada saat komposisi Sandaran Laju karena kemampuan saya dalam memainkan gender dan mempertanggungjawabkan nanti karya yang saya buat, jadi kayaknya lebih bisa nanti ketimbang saya menggunakan barongan lain. Bukan berarti saya tidak pernah memainkan gamelan lainnya. Jadi karena ketertarikan saya tadi untuk membuat komposisi dalam media ungkap gender wayang, mencari warna suara yang berbeda, itu yang menyebabkan saya ingin menggunakan sekali dengan instrumen yang sedikit apa yang saya bisa perbuat dalam gebarungan gender wayang ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Bisa diterima, Gu? Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Artedana 17. Om Swastiastu, menurut pandangan Bapak, bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan, khususnya bidang seni di Desa Tunjuk? Ya, terima kasih pertanyaannya Ardodano. Jadi pandangan saya pemerintah desa dalam khususnya pelestarian seni di Tunjuk, ya mungkin karena sekarang adalah terjadinya wabah pandemi ini, kita tidak bisa berbuat bagaimana untuk melestarikan seni itu. Dulu pernah di Desa Tunjuk ada pada saat 17 Agustus ada seperti parade Pleganyur atau hiburan kesenian yang lainnya di Tunjuk. Mungkin alasannya sekarang
Mungkin saya tidak tahu. Mungkin alasannya karena kita melibatkan banyak orang untuk melakukan kegiatan itu, khususnya di desa, melibatkan banyak orang, jadi belum bisa dijalankan kegiatan-kegiatan tersebut. Ya benar sekali ya, apalagi dengan keadaan saat ini, pandemi COVID ini belum selesai sampai saat ini ya Bria. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pandeyuda P__. Bagaimana cara menyikapi karya musik dan yang nyeleneh dalam interpretasi musik? Apakah karya nyeleneh Wawan disukai atau tidak? Oke, terima kasih pertanyaannya Yuda. Saya bertanya balik nih, disukai oleh siapa? Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana cara menyikapi karya musik yang dilakukan dalam interpretasi musik? Apakah karya nyeleneh Wawan disukai atau tidak? Apakah karya nyeleneh Wawan disukai atau tidak? Disukai oleh siapa? Oleh saya sendiri? Oh, orang lain. Oh, oke. Itu kembali ke bahasan saya tadi. Semua orang punya beda selera, punya beda pandangan untuk di musik. Ada yang suka karya tradisi, ada yang melodis, ada yang ritmis. Mungkin ada yang musik aneh-aneh yang kemungkinan tidak bisa mendengar karena kurang paham dengan maksud musik tersebut. Seperti itu jawabannya, tidak. Ya jadi orang-orang itu punya selera masing-masing ya Bria. Kalau untuk beli itu pasti senang dengan karyanya sendiri. Karya saya sendiri? Iya. Bukan sih. Ya gimana bilang senang? Ya kadang-kadang saya juga bosan mendengar karya saya sendiri. Ya banyak saya mendengar karya-karya orang lain, cari ide, inspirasi yang berbeda. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Tegus Dwija_DL. Mohon izin bertanya, apakah karya Sandaran Laju ini termasuk kontemporer? Dan apakah ada pakem-pakem yang tertera di dalamnya seperti pakem pada gamelan gender wayang pada umumnya? Terima kasih. Oke. Saya jawab pakemnya. Pakem sama apa tadi? Ya, Pak? Lupa saya. Dan kontemporer ya. Sandaran Laju saya labelkan dengan musik eksperimental. Jadi banyak sebenarnya kontemporer itu akar katanya adalah tempo, waktu. Kapan musik itu dibuat? Jadi di sana dia berkumandang. Kemungkinan nanti 5 tahun ke depan musik itu menjadi tradisi, atau 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Sama seperti halnya Gong Kebiar dulu bisa dibilang kontemporer oleh masyarakat Bali karena baru. Dulu ada gong gede saja, jadi beranjak ke gamelan Gong Kebiar, jadi semua beralih dari gong gede dirubah menjadi Gong Kebiar. Jadi itu pasti terjadi pro dan kontra. Gitu. Istilah saya dalam menyikapi istilah-istilah tersebut adalah bara-bara cuka. Bagaimana kalau kita mengoleskan cuka ke dalam wajah yang berjerawat, itu akan perih. Sama halnya kalau kita membuat sesuatu yang berbeda. Jadi pasti ada pro dan kontra nanti di dalam perbincangan itu. Dalam masyarakat khususnya, apa yang dibuat itu saya tidak mengerti, kok tidak bisa didengar karya ini gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kalau cuka semakin lama nanti semakin hilang perihnya. Jadi ada hanya sebentar saja pro kontra atau perbincangan tersebut. Jadi kemungkinan nanti karya yang dikontrakan tersebut bisa menjadi referensi jadi karya selanjutnya. Iya, akan banyak jadi karya yang nyeleneh seperti itu. Jadi untuk jawaban saya, apakah Sandaran Laju termasuk musik kontemporer? Ya, masuk juga. Musik eksperimental juga masuk karena saya bereksperimen mencari warna suara yang berbeda dalam komposisi saya. Jadi ada yang
pernah saya lakukan dalam bereksperimen ialah yang pertama saya menggunakan snare kajun, mencoba mencari suara yang berbeda di dalam gender wayang. Suaranya mau menghasilkan kayak membezet tapi kurang maksimal. Jadi saya ganti lagi ide saya menggunakan guli, mencoba memukulnya di dalam saya taruh guli di atas bilah dan saya pukul, ternyata itu adalah ide yang kurang cemerlang, gulinya jatuh dia. Ya, jadi saya ganti lagi ide. Akhirnya saya teringat sering mengiringi bapak megender wayang ke Batungsel, Pupuan, jadi sangat jauh dan jalannya pun berliku. Jadi pada saat gender mau ke sana ke wayang pasukan kita rombongan, gendernya itu di dalam mobil dipepetkan. Jadi terjadi nanti pada saat kena jalan rusak atau pengkolan yang keras. Jadi kayak tadi. Kebanyakan di Bali suara tersebut atau kejadian tersebut tidak diinginkan karena takut gamelannya terjadi sesuatu, terjadi pecah. Jadi saya mencoba merealisasikannya itu, mencoba dengan dengan kekuatan yang sangat kecil. Jadi tidak keras mukulnya. Jadi ya memang kakek pun siapa yang di sini waktu itu gini. Jadi lihat apa yang diperbuat. Mungkin saya mengerti maksudnya. Jadi perlu seiring waktu nanti biasa. Jadi saya membuktikannya sampai sekarang pun gender saya masih aman-aman saja dengan komposisi yang seperti itu, dengan teknik yang seperti itu. Oh, pakemnya belum ya? Oh ya, pakem. Apakah ada pakem dalam sandal laju? Jadi ini sebenarnya pertanyaan saya dari dulu. Bagaimana pakem gender sebenarnya? Berbeda dengan gong kebiar. Ada suatu suatu helatan, suatu remugan dari pakar-pakar yang membicarakan bahwa adanya pakem tersebut di gender wayang. Bukan tidak ada yang dinamakan struktur di salah satu gending, tapi tidak semua gender wayang memakai struktur itu. Jadi saya sampai saat ini tidak berani mengatakan bahwa ada pakem gender karena di masing-masing daerah berbeda. Contohnya ditunjuk gending gender yang paling lengkap adalah gending Sekar Ginutan. Itu ada Jineman, Pengawak, Pengibo, Pengiwang. Ada 4. Belum tentu juga di daerah lain berisi seperti itu. Kemungkinan lebih pendek, kemungkinan lebih panjang. Jadi saya kalau mengatakan pakem gender wayang berarti semua keseluruhan gender wayang yang ada di Bali memiliki pakem itu. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa komposisi saya menggunakan pakem. Tapi saya menggunakan aturan saya sendiri. Ada ruas-ruas yang sekat-sekat yang saya harus lalui itu. Saya menggunakan istilah bagian di dalam karya komposisi musik standar laju saya. Baik, untuk silakan diminum. Boleh minum ya? Boleh. Ya udah ngomong banyak, masih minum ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Wah_day998. Dalam karya musik sandaran laju, bagaimana cara Wawan mengolah pola-pola menjadi satu kesatuan yang utuh? Baik, terima kasih Wade atas pertanyaannya. Cara saya untuk membuat pola-pola dalam sandaran laju ialah saya mencatat, menotasi terlebih dahulu musik saya.
Jadi di mana misalnya ingin memanipulasi batel tunjuk seperti yang terjadi dalam sandaran laju, saya harus mencatat dulu batel tunjuk yang mana mau dimanipulasi pukulannya. Misalnya mau pukulan kirinya, saya catat dulu. Saya bagi menjadi 4 pukulan, 4 dari keempat instrumen. Saya bagi itu. Misalnya deng. Misalnya itu saya bagi. Kemudian di dalam ruang yang kosong itu dari pola batel yang sudah ada, saya isi nada-nada yang mau nanti terjalin dari keempat pola. Misalnya dari barangan 1, barangan 2, pemade 1, pemade 2 nanti terjalin. Yang saya tekankan di sana adalah harmoni. Ada nada deng, ding, dung, dan dong. Ada seperti itu yang saya olah. Misalnya juga membuat penonjolan aksen, atau saya sempat lihat di minimalis teknik musiknya di Steve Reich, itu adalah rhythmic displacement, ada penonjolan ritmik aksen. Jadi saya buat dulu mana yang harus dipukul biar mau terjalin pukulannya. Saya tinggal meminta kepada penabuh untuk menutup dan melepas pukulan. Akan terjadi misalnya seperti itu aksen yang terjadi. Mungkin bisa diperlihatkan Aris senarai lajunya di bagian kedua. Sandaran laju. Maju lagi, maju. Sandaran laju terinspirasi Mohon tunggu dulu. Sandaran laju. Sandaran laju terinspirasi dari Bisa ini. Layarnya. Ya, coba bisa diperdengarkan, pada didengarkan. Nah, ini dia. Ya, begitu. Dan jadi saya terus menggilir pukulan, misalnya kayak permainan cengceng, tang 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 tang, dua gapat, tapi nadanya berubah, deng, nadanya berubah. Ada 4 kali perubahan yang dipukul masing-masing instrumen. Ya, seperti itu, Adek. Semoga penjelasan dari beliauan dapat menjawab pertanyaan dari Wahdi, ya kan. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini sepertinya sebelumnya sudah dijelaskan mengenai ide-ide
dari Beleganjur Sumelastri. Ini pertanyaan dari Agus 2072768. Mungkin Bli bisa menjawab kembali, menjelaskan kembali lagi sedikit ide-ide dari Beleganjur Sumelastri yang luar biasa ini, katanya dari mana? Baik, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ide-ide dari karya saya, dari karya kami, Sumelastri, ialah ide sentralnya melasti, tawur dan ogoh-ogoh, seperti itu. Jadi dalam interpretasi musik saya, bahwa bagaimana orang melasti itu, bagaimana orang nawur, bagaimana orang yang mau mengarak ogoh-ogoh. Dalam melasti ini adalah salah satu musik kontekstual. Jadi bagaimana kita membayangkan apa yang terjadi, fenomena yang terjadi. Jadi saya membayangkan bagaimana orang melasti itu. Saya mengisi olah vokal di dalamnya, dalam melasti. Maksud saya adalah untuk biar dapat suasana khidmatnya, suasana agungnya biar dapat. Saya mendapat kata-kata dari Lontar Sundari Gamo. Dan dalam tawur pun identiknya orang tawur adalah isi mesuriak dan dimainkan pola kali dalam musik itu. Soalnya jet semua berfinal ke nada misal satu nada neng misalnya bukan memainkan hanya satu nada, tapi final nadanya adalah neng, misalnya delet. Nah, dalam karya Sumelastri saya pergunakan itu juga, misalnya denunano kapak jejeng gitu. Saya mengolah dari progresi nada dendung dang itu saya pengal. Misalnya dari delula lo lelula saya olah delula lelulong. Terus dari nada deng ke kecil kembali ke nong lagi, berputar seperti itu kali, dan ada mesurya di sana. Dan untuk di ogoh-ogoh, saya membayangkan bagaimana sih dulu orang-orang Bali mengarak ogoh-ogoh, apakah seperti sekarang dengan tempo yang cepat, apakah itu. Saya melawan dari pikiran itu, saya membuat bahwa ogoh-ogoh itu adalah berjalan pelan. Saya membayangkan ogoh-ogoh sedang berjalan, bukan sedang diarak ya, diuyak. Jadi saya menafsirkan bahwa sedang ogoh-ogoh itu berjalan, dan motifnya pun motif reriongan yang saya pakai adalah motif angklung tunjuk. Itu berketuk 11 ketuk. Semua Sumelastri, karena Sumelastri memakai gilak solas. Tidak ada memakai gila yang lainnya. Jadi semua hitungannya 11. Dan selesai dari ogoh-ogoh ada satu aksen seperti apa artinya? Dia menafsirkan bahwa besok adalah nyepi, tidak boleh ribut, tidak boleh kemana-mana. Jadi saya menafsirkan dengan bunyi seperti itu, bahwa besok hari raya nyepi, tidak boleh kemana-mana. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Basu X_, yaitu dalam dunia kesenian pasti banyak tokoh-tokoh seni muda lainnya, dan bagaimana cara Wawan mempertahankan atau meningkatkan eksistensi Wawan di kancah dunia kesenian? Baik, terima kasih pertanyaannya Basu. Jadi upaya saya sekarang
tidak akan saya berlomba-lomba untuk mencari eksis. Saya hanya ingin berbuat sesuai apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin capai. Murni dari pikiran saya membuat musik tanpa ada beban sekalipun, tanpa ada kekangan. Jadi saya akan membuat musik sesuai dengan nalar pikir saya sendiri, murni dari hati saya sendiri. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dena Nena. Apa saja perbedaan karya Bali Ganjur Somo Lastri dengan karya Bali Ganjur lainnya? Oke, terima kasih Dena. Wah, ini kecil-kecil sudah mantap sekali. Pertanyaannya bagus. Jadi perbedaannya yang paling pasti adalah komposisinya, olahan musikalnya pasti berbeda. Dari idenya juga berbeda. Dari idenya kita masuk ke intra musikal saja. Jadi ke isian musik saya tidak mempergunakan triangle dalam struktur Bali Ganjur, dan juga sedikit ada kotekan riong yang memadukan antara dadang dan nang. Saya kebanyakan memakai kayak estafet seperti itu. Jadi, dan juga perbedaannya seperti tadi yang disampaikan bahwa Bli memakai gila solas. Jadi Bli sebut gila solas karena ada beberapa gila lainnya. Sebenarnya itu adalah pengembangan gila. Gila sesungguhnya adalah yang ketuaan 8. Ada yang di ketuaan kedua kempur, ketuaan keempat gong, 6 kempur, kempur, ya 4 gong, ke-5 kempur, ke-7 kepli, tadi ke-8 ke-4 gong, ke-5 kempur, 6 kempli, 7 kempur, dan 8 gong. Itu gila sebenarnya. Tapi sebenarnya solas itu adalah kegilaan, pengembangan gila. Jadi dari akar 8 bisa dikurangi. Misalnya ada gila 5. Dikurangi lagi 1 ketuk. Bisa dikembangkan lagi. Bisa jadi gila 6, gila 7, gila 8, gila 9. Ya, seperti itu. Nah, terima kasih. Ya, gimana nih? Ada pertanyaan lagi kira-kira dari pemirsa kita yang ada di rumah? Oke, ini ada pertanyaan dari Made_081805405496. Wah, panjang sekali ini nomor HP ya. Pertanyaannya, ketika sekarang banyak alat Bali Ganjur, sekarang semakin besar nadanya, bagaimana menyiasati agar selalu terdengar manis? Baik, terima kasih Pak D atas pertanyaannya. Yang menurut Wawan itu sesuai selera saja. Ada yang bisa mengatakan nanti bahwa nada itu manis, misalnya melodinya. Karena Wawan sukanya musik yang ritmik, musik yang cepat. Tidak gimana ya, manisnya berbeda mungkin masing-masing orang nilai. Ya jadi ya fleksibel saja. Bagaimanapun nanti ada perangkat Bali Ganjur mereka, ya kita harus terima apa yang diperbuat, karena di Bali keberagaman itu indah. Ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Maditison ya.
Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dimas_Swadharma Putra. Pertanyaannya, dari banyak karya yang sudah dibuat, kesulitan terberat yang dihadapi, kemudian motivasi untuk kaum muda pecinta seni. Ya, terima kasih Dimas. Kesulitan yang saya hadapi adalah ketika ide yang ingin saya tuangkan itu belum dapat solusi dalam penuangan. Ada yang terpendung di otak, jadi bisa kepala kita kalau dalam posisi komposer akan kejut-kejut. Biasanya saya kalau dalam posisi seperti itu saya akan selesaikan latihan biar nanti tidak terjadi hal yang tidak akan dipakai, yang tidak sesuai keinginan kita. Jadi yang kedua, memberikan motivasi untuk kaum muda pecinta seni. Oke, motivasinya, ayolah kita bersama-sama untuk melestarikan seni, berbuat sesuai hati nurani dengan pikiran yang jernih, yang murni, bukan ada ambisi, tidak ada maksud lain di dalamnya. Jadi ya kita berbuat untuk pelestarian seni untuk kita semua nanti. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Gede Yudana. Dari mana dapat ide mengolah warna suara yang unik dalam karya Sandaran Laju? Ya, terima kasih Yudana. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya mendapatkan ide itu yang sudah terjadi dalam karya Sandaran Laju ialah ketika saya mengikuti pegelaran wayang kulit di Pupuan, tepatnya di Batungsel bersama bapak saya. Jadi gamelan gener wayang yang masuk ke dalam mobil, jadi kendaraan yang kami bawa ke Batungsel, gamelan itu terus berbunyi ketika kena kendaraan mobil yang kita tumpangi itu kena jalan rusak atau pengkolan yang sangat berliku, yang sangat tajam, jadi menyebabkan suara yang seperti greng seperti itu. Jadi saya ingat itu kejadian pada saat mengikuti pegelaran wayang, dan saya pun mengolahnya dan mengaplikasikannya ke komposisi Sandaran Laju. Jadi hasilnya ya kalau dibilang maksimal ya belum maksimal. Jadi seperti itu terjadinya komposisi musik Sandaran Laju. Bagaimanapun nanti interpretasi penafsiran tentang karya saya, apakah itu bagus atau tidak, saya semua jadikan motivasi nanti. Baik, terima kasih beliau Wawan atas jawabannya. Dan ini, masih ada lagi. Ini sepertinya sangat mendapatkan respon positif dari para pemirsa kita yang berada di rumah ya. Ini pertanyaan dari Gungtara _ Apa dampak positif dan negatif dari karya Sandaran Laju? Jika ada, bagaimana cara menyikapinya? Ya, mungkin dampak positif menurut saya adalah saya mendapatkan pengalaman, kesempatan bahwa gener itu bisa dikomposisikan seperti Sandaran Laju. Yang dampak negatifnya adalah orang yang tidak suka dengan musik itu akan menghina saya, akan mencerca saya, kemungkinan ya tanda kutip mereka yang yang menjelekkan karya seperti ini, karya saya, mereka itu belum sering mendengar atau pikirannya masih terkurung dalam tradisi, dalam melodi harus neng
neng yang di kanan, neng yang di kiri harus seperti itu. Mungkin perlu diajak apa namanya, melalui kapal-kapal job, ya itu. Ya begitulah tanggapan dari Briwawan. Ini apakah peserta ada yang ingin peserta? Mohon maaf pemirsa maksudnya. Di sini untuk pemirsa-pemirsa kita yang sedang berada di Sanggar, adakah yang ingin bertanya? Yuk silakan maju ke depan, kita ngobrol bareng-bareng di sini yuk. Mungkin saran masukan untuk ke depan bagaimana ini? Ya, saran masukannya Pak De. Untuk kegiatan ini. Yuk bapak-bapak. Ya ini Relax. juga Pak Dede sih gue nggak ada di guru saya juga. Kabur. Balik. Cinyong. Ya langsung. Ayo. Lagi satu. Ya di sini saja. Ya mungkin ada yang bisa menunjuk. Nah ini dia penonton kita. Ya, tolong Pak De. Duduklah dulu. Ya silakan. Rumah. Oh. Siap. Ini Dos. Ampurat yang sebenarnya terlambat datangnya, jadi kan kelewatan adanya musiknya, tapi kan pikirnya sudah dengar sempat walaupun tidak begitu detail karyawan dan yang sangat mengapresiasi apa yang telah dia lakukan untuk berkontribusi terutama dalam gamelan Bali dan untuk generasi muda sekarang. Cuma Sarannya mungkin masukan bagaimana kegiatan ini ke oh, depannya. mungkin saran dia mungkin iya nggak ya? Iya. Terus kayak Terima kasih. terus mungkin Niko mantan karena mungkin terutama teknologi ini mungkin Niko yang timnya Harus di solid ya. terus ya lebih disulit karena memang nanti sulit yang lihat yang sulit ya, memang sulit dan makanya yang nggak pernah ini karena nggak tahu caranya seperti nanti yang mungkin nanti apa lagi kita lebih banyak aja buat aja sesuatu Iya. entah itu apa yang penting berbuat jangan nanti jangan berteori aja tapi praktek laksanakan Siap, ya. laksanakan. Benar sekali. Niko mantan sih dan mungkin yang kedepannya Niko dan lebih banyak diajak yang muda-muda juga. Niko mungkin kan banyak yang perlu kita orbitkan atau nak diorbitkan sih sebenarnya tapi diajak bareng lah dibantu mereka karena yang banyak lihat seniman-seniman yang berbakat tapi kesulitan untuk mencari Di ruang. ya seperti ini entah bentuknya apa yang selalu mensupport untuk lebih banyak teman-teman kita yang muda yang baru itu ya diajak lah ya, seperti supaya mereka juga mendapat kesempatan karena untuk sekarang ini apalagi situasi seperti ini sulit sekali untuk mencari kesempatan kan dan ya inilah salah satu yang perlu diperbanyak atau bagaimana diperbanyak dan tolonglah mereka diajak ya sana ya supaya lebih banyak ya mungkin itu aja. Terima kasih. Maaf yang terlambatnya. Oh. Oke, yang tambahkan lagi sedikit. Pertama, ini adalah saran kakek kepada Wawan. Jangan mempelajari atau mendengarkan hanya satu sumber dari orang asing yaitu Steve Wright, itu orang Amerika. Itu yang kamu dengarkan rekamannya 10 video itu bagus. Mengapa kakek kasih dulu
tapi sebenarnya banyak kaset-kaset yang ada yang dipinjam oleh komposer tunjuk, yaitu Kyung kakek kasih, yaitu gede-gede etnik musik Jepang, musik Thailand, drum Afrika. Itu memang aneh kalau kita membuat suatu mat Bali itu tidak bisa diterima oleh kawan-kawan tukang kendang Afrika, karena didengarnya lain. Itu perlu kita dengar rekaman-rekaman dari Thailand, juga dari Cina. Itu banyak rekaman yang Bapak kakek bawa dari Amerika, kami berikan Pak Kyung, ya, karena dia itu dulu ya kakek tahu dia itu adalah komposer bagus, juga kami beri dia itu, coba dengarkan ini, mungkin ada inspirasi sesuatu dari etnik musik itu. Nah, mungkin coba kamu dekati dia, apakah kaset itu masih dengarkan, yang jangan hanya Steve Wright saja, yang untuk kakek itu perlu juga didengar. Nah, itu saja. Saran. Ya, itulah saran-saran dan masukan dari pemirsa kita yang sedang berada di Sanggar saat ini. Dan ini juga ada satu saran dari peserta kita yang sedang berada di AG Live, itu dari Desyanto. Sarannya, berkarya terus dan ditunggu karya-karyanya lagi. Jos Gandos, Ahe Jaji. Ya, sepertinya apakah ada lagi masukan-masukan dan saran ataupun pertanyaan? Di sini sesi diskusi masih terbuka dengan lebar. Mumpung katanya pembicaranya akan menjawab dengan sukarela. Adakah yang ingin bertanya? Memberi masukan agar kedepannya lebih baik lagi. Oke, saya sedikit tujuan saya sebenarnya menggagas untuk terjadinya bedah karya, ya, apa kita enaknya bilang presentasi mordo-mordo atau remuk barang seperti ini. Inilah bukan ajang ngadu kepintaran, bukan. Saya inginnya bahwa dari sini siapa tahu kita nanti bisa mencetuskan sesuatu, khususnya dalam hal musik. Dan ini adalah murni dari diri saya sendiri, berkontribusi untuk Sanggar, apresiasi saya untuk Sanggar ini. Dan ini akan terus berlanjut. Kegiatan seperti ini. Di sini ya kebetulan di Sanggar kami ada banyak sekali komposer hebat, lebih hebat daripada saya. Dia akan menyajikan karya-karyanya dan akan mengordokan karyanya, apapun itu nanti isinya di dalamnya, ya kita saling melengkapi lah, kalau kita tahu yang ini ya sharing, apapun sebisa kita, agar semua orang yang ikut di sini, yang ikut menyaksikan live IG, terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga nanti kegiatan ini terus bisa berlanjut ke depannya. Baik, sebelum kita tutup, ada satu lagi harapan dari IG Live, itu dari Ide Ayu Ari. Itu, gaskan lagi beli, tetap jos, dirgahayu Sanggar Seni Kembang Bali.
Waduh, ini sepertinya ada pertanyaan lagi, apa mau dijawab lagi? Ada lagi satu kebetulan dari Agus 20768. Di Sanggar Kembang Bali kan ada belajar gender untuk anak usia anak-anak. Gimana cara Wawan untuk mengajarinya? Oke, terima kasih. Ini kebetulan anaknya ikut nih, Gener. Mungkin penasaran bagaimana, apakah saya memarahinya atau bagaimana ini, mungkin takut ini. Ya, tenang, saya tidak akan marah. Saya mengajarnya dengan sabar, karena itu yang dikasih tahu dengan kakek. Cai harus sabar ngajahin gitu. Nggak boleh marah-marah. Nanti melayu nah. Ya, mumpung ada generasi penerus, kita harus didik mereka sesuai kemampuan kita, apa yang kita pernah dapatkan di sini, pengalaman-pengalaman baik di Teran Tunjuk, di Setara Bali ataupun keluar, saya akan berikan kepada anak-anak, adik-adik semua yang saya ajar di Les Gender bersama banyak tim yang mengajar nanti. Oke, seperti itu. Tenang aja Pak Gus. Jadi intinya cara mengajarnya aman ya, dan tidak perlu diragukan lagi. Baik, ada satu harapan lagi, yaitu dari Bapak Madetison. Dirgahayu Kembang Bali, semoga jaya selalu, sedatu, semeton dalam tunjuk. Baik, karena sudah waktu ya Bria, kita akhiri saja sesi diskusi pada hari ini bersama komposer kita, yaitu Ibu Tu Purwangsa Nagara SSN. Semoga apa yang dikatakan oleh beliau dapat menginspirasi seluruh masyarakat, baik itu anak muda, seniman-seniman lain, ataupun ya seluruh penonton-penonton kita yang sedang berada di Sanggar Seni Kembang Bali maupun yang sedang berada di rumah. Baik, dengan berakhirnya sesi diskusi ini, maka berakhir juga perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan, dan terima kasih telah menyaksikan perayaan 20 tahun Sanggar Seni Kembang Bali. Baik, saya Irma Kusmayanti dan juga pamit undur diri. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam.